Halo saudaraku dimanapun Anda berada, kembali lagi di Video News, channel berita masa kini yang menyajikan informasi menarik dan bombastis pastinya. Bersama saya Agus Jotis, kita akan mengupas tuntas dan kita akan menganalisis isu-isu ataupun berita yang lagi ramai saat ini. Dan berita apa yang saat ini lagi ramai ya? Tentu saja masih terkait dengan minyak goreng. Ini dari kemarin sih saya mantau ya beritanya itu, baik di media massa maupun di media sosial itu rame itu terkait dengan kelangkaan minyak goreng subsidi ya. Minyak goreng yang 1 liter itu seharga 14.000 ya, selang hanya berapa pekan ini. Dari subsidi sampai ini sekitar sekitar seminggu atau 2 minggu itu. Di daerah sekarang berita ramai-ramai, mulai Jawa, luar Jawa semuanya langka ya. Kenapa itu ya? Kemana minyak goreng kita ya? Padahal sawit kita banyak di mana-mana. Bicara minyak goreng pasti tidak jauh kita bicara terkait dengan sawit ya, karena bahan baku minyak goreng sendiri itu dari kelapa sawit, dan kita tahu Indonesia itu salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia ya. Tapi ini ada tapi nih, ternyata ya kelapa sawit yang ada di Indonesia, baik di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana itu ternyata ya secara umum dan secara kepemilikan itu sebenarnya bukan punya orang Indonesia. Mungkin ini salah satu pemicunya di sini. Karena apa? Kemarin harga CPO dunia itu sempat merangkak naik ya. Nah, maka dari itu ya, bahan baku sawit itu akhirnya ya diekspor. Nah, dari situ makanya di situ harga minyak melambung tinggi. Wajar saja, supply dan demand ya kan. Karena apa? Celakanya di Indonesia, walaupun kita punya kebun sawitnya, tapi secara industrinya itu belum digarap maksimal. Dan semua lahan sawit di Indonesia itu ya mayoritas bukan punya orang Indonesia. Investornya asing semua, ada Singapura, ada Malaysia, ada Brazil ya, Amerika. Nah, itulah salah satu penyebabnya. Dan data terakhir menunjukkan ya, itu grafik ekspor akhir tahun kemarin itu terkait dengan sawit itu tinggi banget. Nah, ini ada permainan di mana lagi ini ya? Ada permainan di mana lagi? Ini baru satu komoditas, minyak goreng dengan bahan baku sawit. Ya, tata kelola kita kan begitu. Pangan kita kan udah liberal ya. Udah diserahkan oleh sistem pangan kita itu ada liberalis ya. Mulai tahun 2000 ya, pasca reformasi ya, sektor pangan kita itu ya kan dilepas di sistem mekanisme liberalis ya, yang mengacu pada harga pasar global. Makanya sektor pangan kita ini ya selalu fluktuatif. Karena apa? Mengikuti mekanisme harga pasar global. Dan celakanya seluruh aset sektor pertanian maupun perkebunan banyak dimiliki oleh asing. Ayo ya, dulu kita orde baru ya, bukan saya pro orde baru, pro siapa, enggak ya. Kita bicara apa yang sudah terjadi dan apa yang kita rasakan ya. Dulu masa orde baru ya, sektor pangan kita bagus, harga stabil ya, petani maupun konsumen ya diuntungkan dari sektor pertanian. Pasca reformasi ya habis
Walaupun ya isunya dulu mengguling karena Orde Baru kan KKN, ya. Terus apa namanya, utang. Setelah reformasi apa KKN gak ada? Lebih parah, bos. Ya, lebih parah. Lebih parah, bos. Ya, utang sekarang udah 7.000, udah mau menginjak 7.000 triliun. Tambah lagi IKN, mau bangun, butuh 446 triliun, bos, bangun IKN, mau gimana ya. Nah, inilah makanya ya, pemerintah tidak pernah serius garap sektor pangan kita, padahal kita negara agraris. Kita negara agraris, bos. Ayo Pak Bos, Bu Bos, ayolah berpikirlah kita. Yuk kita kembalikan lagi kemandirian pangan kita. Yuk. Ayo semangat, yuk semangat. Kita negara agraris ya. Harusnya kita menjadi salah satu produsen ya, produsen sektor pangan dunia ya. Dan hasilnya bisa dinikmati oleh Indonesia ya. Baik petani maupun seluruh masyarakat Indonesia. Petani diuntungkan, seluruh masyarakat diuntungkan karena dengan harga pangan yang murah ya. Please Pak Bos, Bu Bos, ayolah coba kita pikirkan ya. Minyak sawit hanya contoh satu komoditas saja. Ada jagung, kedelai, semuanya impor. Impor, semuanya impor. Ini makanya siapa yang main di belakang semuanya ini ya. Pasca reformasi, setelah reformasi tahun 2000 semua harga-harga tidak bisa dikendalikan. Pemerintah cuma bisa ngasih subsidi, cuma pemadam pembakaran doang. Payah ya. Ya, oke ya. Poinnya dari yang saya bahas kali ini ya. Minyak menjadi salah satu komoditas saja ya. Karena kita tahu komoditas sektor pangan banyak, ada beras, ada jagung, ada kedelai dan lain-lain sebagainya ya. Hampir mayoritas kita impor. Padahal kita negara agraris ya. Di sini saya meminta dan berharap pemerintah melek lagi apa yang dulu pernah ya di masa Orde Baru, tirulah yang bagus ya, buang yang jeleknya gitu. Harusnya kan perubahan itu harus seperti itu, bukan malah menghancurkan tatanan yang sudah berjalan ya, malah lebih dihancurkan lagi. Kita tidak mapan di pangan, kita tidak mapan di energi, kita tidak mapan di sektor yang lain. Kita hanya sebagai negara konsumen ya. Oke ya, saudaraku ya, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua ya. Saya tidak ada unsur apapun itu. Poinnya saya ingin ayolah Indonesia memulai menata baru ya. Kita memulai dari sesuatu hal yang kecil-kecil, ada asas prioritas. Kita prioritaskan pertama ya pangan, energi ya, kesehatan, pendidikan harus jadi fokus utama, yang lain sambil beriringan. Oke, cukup sekian dari saya ya. Tunggu saja video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam cinta Indonesia.